Emiten pengelola restoran cepat saji PT Fast Food Indonesia Tbk membukukan pertumbuhan penjualan sepanjang kuartal 1 2026. Kenaikan pendapatan itu turut mendorong perseroan kembali mencetak laba bersih setelah merugi pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 1,42 triliun pada periode Januari. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten pengelola restoran cepat saji PT Fast Food Indonesia Tbk membukukan pertumbuhan penjualan sepanjang kuartal 1 tahun ini. Kenaikan pendapatan tersebut mendorong perseroan kembali mencetak laba bersih setelah merugi pada periode yang sama tahun lalu. Emiten pengelola restoran cepat saji PT Fast Food Indonesia Tbk membukukan pertumbuhan penjualan sepanjang kuartal 1 2026. Kenaikan pendapatan itu turut mendorong perseroan kembali mencetak laba bersih setelah merugi pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 1,42 triliun pada periode Januari hingga Maret 2026. Realisasi tersebut tumbuh 18,59% secara tahunan dibandingkan 1,19 triliun pada kuartal 1 2025. Pertumbuhan penjualan terjadi di hampir seluruh wilayah restoran support center perseroan. Wilayah Jakarta tercatat menjadi kontributor terbesar dengan penjualan mencapai 498,04 miliar atau tumbuh 14,08% year on year. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan juga meningkat menjadi 598,59 miliar atau naik 23,29% year on year. Meski demikian, perseroan mampu membalikan kinerja menjadi positif. Perseroan membukukan laba bersih sebesar 13,28 miliar rupiah pada kuartal 1 2026 berbanding terbalik dengan rugi bersih sebesar 36,77 miliar pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel. PT Mitra Pinastika Mustika Tbk memutuskan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp745,72 miliar atau setara dengan Rp170 per lembar saham. Adapun dividen tersebut berasal dari laba bersih perseroan tahun buku 2025 serta saldo laba ditahan. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen atau recording date ditetapkan pada 10 Juni 2026, sedangkan pembayaran dividen tunai dijadwalkan pada 25 Juni 2026. Manajemen memastikan pembagian dividen tidak akan mempengaruhi kondisi operasional maupun keberlangsungan usaha perseroan. Adapun sebagai catatan, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp461,91 miliar sepanjang tahun 2025 dan melambat 19,3% secara tahunan. Di sisi top line, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp16,15 triliun pada tahun 2025, terkoreksi tipis 1,4% dibandingkan dengan raihan pada tahun sebelumnya. PT Metropolitan Land Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 9,7 per saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025. Keputusan ini diambil seiring dengan kinerja perseroan yang mencatat pendapatan usaha hingga Rp1,78 triliun dan laba bersih sebesar Rp412,93 miliar. Nilai tersebut setara dengan 18% dari laba bersih perseroan pada tahun 2025. Dividen akan dibagikan kepada lebih dari 7 miliar saham yang dimiliki pemegang saham. Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,78 triliun, sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp412,93 miliar. Presiden Direktur Metropolitan Land Anhar Sudrajat menyebut kinerja stabil ditopang oleh kontribusi recurring revenue dan strategi pengembangan proyek yang selektif. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan selama 60 hari untuk memperpanjang gencatan senjata sekaligus memulai negosiasi terkait dengan program nuklir Iran. Laporan media Axios menyebut kesepakatan itu dicapai setelah serangkaian pembicaraan intensif antara pejabat kedua negara di tengah meningkatnya kekhawatiran eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan selama 60 hari untuk memperpanjang gencatan senjata sekaligus memulai negosiasi terkait program nuklir Iran. Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih harus memberikan persetujuan final sebelum kesepakatan tersebut resmi diberlakukan. Mengutip laporan Axios pada Kamis 28 Mei 2026, kesepakatan itu dicapai setelah serangkaian pembicaraan intensif antara pejabat kedua negara di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, sebelum beredar laporan disepakatinya gencatan senjata, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan udara terbatas pada Kamis 28 Mei di tengah kebuntuan negosiasi terkait keamanan Selat Hormuz dan upaya gencatan senjata yang rapuh. Insiden ini terjadi setelah Amerika melakukan serangan terhadap operasi drone Iran yang disebut berlangsung di dekat Selat Hormuz. Pejabat Amerika Serikat mengatakan militer Amerika berhasil menembak jatuh 4 drone serang Iran dan menghantam sebuah stasiun kendali darat di kota pelabuhan Bandar Abbas yang diduga sedang bersiap meluncurkan drone kelima. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran menyatakan telah menargetkan pangkalan militer Amerika yang disebut bertanggung jawab atas serangan di sekitar Bandar Abbas. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak mentah berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis setelah mengalami pergerakan fluktuatif di tengah beragam laporan mengenai perkembangan negosiasi perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Juli ditutup turun 0,6% ke level 93,71 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate ditutup menguat 0,3% ke level 88,9 dolar per barrel. Harga minyak dalam beberapa sesi terakhir bergerak sangat volatile akibat sinyal yang saling bertentangan terkait dengan kemungkinan berakhirnya konflik Iran yang tengah berlangsung selama 3 bulan, serta potensi dibukanya kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Reuters menyebut sejumlah sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata di Timur Tengah selama 60 hari telah tercapai. Meski demikian, sumber Reuters menyebutkan kesepakatan itu masih membutuhkan persetujuan Presiden Donald Trump. Di sisi lain, kantor berita Iran Tasnim melaporkan teks nota kesepahaman potensial dengan Amerika Serikat masih belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.